Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Tentunya semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Untuk pertemuan kali ini kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, maka masih menggunakan pembelajaran secara daring. Untuk minggu pertama, pertemuan pertama kemarin kan baru pertemuan secara pengenalan terlebih dahulu, tapi untuk minggu ini kita sudah masuk ke dalam bab pertama, yaitu pangkat, akar, dan logaritma. Untuk pangkat itu sudah dipelajari di kalian waktu SMP, akar pun juga sama. Yang baru itu adalah materi terkait logaritma. Nah, di kelas 10 yang mengampu yaitu 10 TKJ, baik TKJ reguler maupun aksio. Yang mengampu adalah saya, yaitu dengan Ibu Sari. Sebelum kita mempelajari pangkat, akar, dan logaritma secara jauh, maka perlu kalian ketahui kompetensi dasar terlebih dahulu yang dipahami atau nanti harus dimengerti, yaitu kita dapat menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, kita harus terampil dalam menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Nah, untuk kali ini yang akan dibahas hanya bilangan pangkat terlebih dahulu. Sebelum jauh mempelajari bilangan pangkat, kita harus tahu tokoh atau sejarah bilangan berpangkat. Nah, ini penemu atau pencetus adanya bilangan berpangkat. Itu atas nama John Napier. Nah, bilangan berpangkat sangatlah membantu kita, jadi dalam kehidupan sehari-hari itu mempersingkat bilangan yang relatif besar atau kecil sekali. Jadi penyederhanaan, semisal ini 0,00, ini nolnya ada berapa ini? Nah, maka bisa ditulis secara singkat itu 9,9 kali 10. Ini pangkat pangkat negatif 7 karena 0, adapun orang, ini namanya penemu pangkat kata lainnya itu bilangan eksponen. Itu di tahun 1550 sampai 1617, itu John Napier namanya. Nah, John Napier ini merupakan seorang bangsawan dari Merseyston, Skotlandia. Jadi berasal dari Skotlandia. Dia juga merupakan penemu bilangan logaritma. Jadi masih menyambung yang memang ada hubungannya dengan bilangan eksponen. Nah, Napier menyadari bahwa setiap bilangan bisa dirubah dalam bentuk eksponen maupun logaritma agar bilangan tersebut bisa dirubah dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, ini namanya tokohnya. Jadi biar kita tahu bahwa ternyata ada penemu bilangan berpangkat atau sejarahnya munculnya bilangan berpangkat. Hal yang pertama itu nanti pangkat itu ada beberapa. Pangkat bulat positif. Jika A itu sembarang bilangan Jika A anggota bilangan real dan N anggota bilangan positif, maka A pangkat N, dibaca A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali N faktor. Nah, ini A pangkat N itu diartikan A kali A kali A sebanyak N faktor. Jadi A pangkat N itu namanya bilangan berpangkat. A ini dinamakan bilangan pokok, N itu dinamakan eksponen. Contohnya 2 kali 2 kali 2, atau bisa ditulis 2 pangkat 3. Ini contohnya. Jadi 2 pangkat N, N-nya sebanyak berapa? Ternyata N-nya di sini adalah sebanyak 3. Maka perpangkatannya sebanyak 3 atau perkaliannya sebanyak 3. 2 dinamakan sebagai bilangan pokok, 3-nya dinamakan sebagai pangkat. Nah, sekarang pangkat yang kedua yaitu pangkat 0. Jika A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Y pangkat 0 kali X pangkat 0 jadinya 1. Nah,
Ini nanti itu bisa kalian buktikan apakah benar sembarang bilangan apabila dipangkatkan 0 hasilnya 1. Yuk silakan coba cari pembuktian bahwa semua bilangan apabila dipangkatkan 0 hasilnya 1. Untuk selanjutnya yaitu pangkat bulat negatif. Oke, jika A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0 dan N anggota bilangan bulat positif berlaku, A pangkat negatif N itu bisa diubah dalam bentuk pembagian yaitu 1 per A pangkat N. Ya, tadinya negatif, kalau diubah menjadi bentuk penyebut maka bentuknya menjadi positif. Begitu sebaliknya. Kalau tadinya di sini itu negatif diubah menjadi pembilang ke sini, maka pangkatnya menjadi positif. Jadi kebalikannya ya. Contohnya seperti ini. 2 pangkat negatif 3 itu sama artinya 1 per 2 pangkat 3. Jadi pangkatnya menjadi positif. Atau bisa diartikan 1 per 2 kali 2 kali 2 yaitu 1 per 8. Contoh yang kedua. Negatif setengah pangkat 5 bisa diubah menjadi 1 per negatif setengah pangkat 5 ya, atau sama dengan 1 per min negatif setengah kali sebanyak 5 kali ya, atau 1 per 1 per 1 per 32 atau negatif 32. Cukup jelas ya, nanti bisa dilihat secara berulang-ulang. Selanjutnya lagi yaitu sifat-sifat pada pangkat bulat. Ini yang perlu benar-benar dipahami, dimengerti dan dihafalkan. Jika A, B anggota bilangan real dan PH anggota bilangan bulat, berlaku sifat-sifat berikut. Ini ada beberapa yang perlu kalian pahami dan perlu dihafalkan karena nanti akan diaplikasikan dalam soal. A pangkat B kali A pangkat G sama dengan A pangkat P plus H. Jadi kalau di sini operasinya dikali, maka pangkatnya itu dijumlahkan. Kemudian A pangkat P dibagi A pangkat H bisa diubah menjadi A pangkat P dibagi A pangkat H. Kalau pembagian, maka pangkatnya di sini dikurangi dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian tadi pangkat negatif ya, bisa diubah menjadi dalam bentuk 1 per A pangkat P. Dengan A tentunya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian A pangkat P masih dipangkatkan H, maka pangkatnya itu diartikan dikali. Kemudian AB pangkat P itu sama artinya A pangkat P dikali B pangkat P, jadi dipecah. Kalau bentuk pembagian A per B pangkat B bisa diartikan A pangkat B per B pangkat P, dengan B tidak boleh sama dengan 0. Jadi ada berapa ini? Ada 6 yang perlu kalian ingat dan perlu dihafal. Karena ini nanti masih berhubungan atau bisa diaplikasikan dalam setiap soal atau sering dijumpai dalam hitungan. Contoh bilangan pangkat yang pertama. Nilai dari 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 adalah ya, penyelesaian 2 pangkat 2 kan artinya 2 kali 2 berarti 4, ditambah 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, jadinya 8. Kemudian 2 pangkat 4 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, jadinya 16. Tinggal dijumlah hasilnya 28. Cukup mudah kan? Kemudian contoh yang kedua, nilai dari 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 itu adalah ya, ada 2 cara penyelesaian. Cara yang pertama cukup mudah, 2 pangkat 2 tadi ya seperti di atas tadi ya, 2 pangkat 2 seperti di atas tadi yaitu 4, 2 pangkat 3 masih sama 8, 2 pangkat 4 yaitu 16, tinggal dikalikan hasilnya 112. Kemudian cara yang kedua, kita bisa menerapkan atau menggunakan sifat perpangkatan ya. A pangkat X plus Y plus Z itu kan dari operasi perkalian, A pangkat X kali E, A pangkat Y kali A pangkat Z, jadi pangkatnya itu dijumlah asalkan bilangan eksponennya adalah sama. Jadi penjelasan seperti ini.
2 pangkat, pangkatnya tinggal dijumlah, 2 tambah 3 tambah 4 atau 2 pangkat 9. Hasilnya adalah sama, yaitu 512. Terserah kalian mau pakai cara pertama maupun pakai cara kedua, yaitu menggunakan sifat. Hasilnya sama aja. Kemudian contoh berikutnya, yaitu contoh yang ketiga. Bentuk sederhana dari, nah ini prosesnya itu pembagian. A pangkat 6, B pangkat 6, C pangkat 6 dibagi A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 4. Kita menggunakan sifat perpangkatan dalam bentuk pembagian. Kalau bentuk pembagian berarti pangkatnya adalah dikurangi. Tadi kalau perkalian berarti pangkatnya harus dijumlah. Nah, cara penyelesaiannya yaitu A pangkat 6, B pangkat 6 ya. Jadi A dengan A, bilangan eksponennya harus sama, itu syarat ya. B dengan B, C dengan C. A berarti 6 pangkatnya ya, 6 dikurangi 2, B pangkatnya 6 kurangi 3, C pangkatnya 6 kurangi 4. Jadinya A pangkat 4, B pangkat 3, C pangkat 2. Nah ini namanya bagian dari penyederhanaan ya, jadi penerapan sifat pangkat. Kemudian contoh yang selanjutnya masih sama ya, hampir mirip contoh yang ketiga, masih penerapan sifat pangkat ya. Bisa dilihat ya. Nah ini kan negatif ya, berarti A pangkat 6 dikurangi negatif 2, B pangkat 6 dikurangi negatif 3, C pangkat 6 dikurangi negatif 4. Maka kalau di sini min ketemu min maka menjadi positif, atau dalam artian 6 ditambah 2 yaitu 8. Kemudian B-nya 6 min berarti 6 ditambah 3 yaitu 9. 6 min 4 berarti 6 menjadi plus 4 yaitu 10. Cukup jelas ya. Nah, contoh yang terakhir ya, bentuknya seperti ini ya. Ada bilangan berpangkat masih dipangkatkan lagi, masih menggunakan sifat lagi ya, bahwa A pangkat M dibagi B pangkat N masih dipangkatkan R. Itu diterapkan sifat A pangkat M dipangkatkan R dibagi B pangkat N dipangkatkan R. Penyelesaian dari soal di atas yaitu tinggal ya kita pecah. X pangkat 4 dikalikan pangkatnya tadi yaitu 5. Y pangkat 5 masih dipangkatkan lagi yaitu 5 ya. Kemudian yang bawah Z pangkat 6 masih dipangkatkan 5 berarti 6 kali 5. Maka hasil akhirnya yaitu X pangkat 4 kali 5 20, Y pangkat 5 kali 5 25. Kemudian penyebutnya Z pangkat 6 kali 5 yaitu 30. Nah itu dari 5 soal cukup mewakili beberapa contoh perpangkatan. Jangan lupa kalian harus mengingat sifat-sifat perpangkatan ya, tadi ada 6, jadi itu harus diingat untuk mempermudah penyelesaian. Oke, kita cukup sampai di sini. Selamat belajar, semoga kalian sukses dan jangan lupa selalu berpikir positif. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.